Dua warga negara Indonesia yang positif virus corona merupakan warga pasien positif terjangkit virus corona. Penularannya ini melalui pelaksanaan seperti ini memungkinkan bagi warga untuk tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan apapun saat mereka menerima daging korban yang sudah siap saji. Karena memang tujuannya itu sekaligus juga mengurangi potensi terjadinya kebasian. Rekan-rekan semua, sahabat-sahabat Gizi, rekan-rekan media sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa Inisiatif Zakat Indonesia sebetulnya telah melaksanakan program kurban, terutama bagi masyarakat yang mampu untuk difasilitasi mendistribusikan hewan kurbannya ke masyarakat yang lebih membutuhkan sejak tahun 2016. Jadi sejak Inisiatif Zakat Indonesia berdiri. Jadi total jumlah kurban yang kami kelola tercatat lebih dari 4.700 orang, 4.730 orang yang memang telah tergabung sebagai kurban dalam program di lembaga kami dan telah dinikmati oleh lebih dari 53.000 orang. Jadi saya kira ini sebagai lembaga yang baru, alhamdulillah kemudian mendapatkan respon cukup positif dari masyarakat yang berkenan untuk bergabung dengan program kami. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi di awal, memang kami memprioritaskan distribusi dari kurban ini ke wilayah-wilayah dan segmen-segmen masyarakat yang paling membutuhkan di wilayah-wilayah minus, terutama 3T, depan, buat, tinggal, dan tentu saja itu tidak meninggalkan wilayah-wilayah yang memang juga dekat dengan kita. Apalagi dalam kondisi seperti ini, saya kira selain wilayah-wilayah prioritas di 3T yang sebutkan tadi, lingkungan sekitar kita juga sangat membutuhkan. Karena banyak orang yang juga kena PHK, kehilangan pekerjaan, sehingga kesulitan untuk bisa menjalani memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi segmen-segmen seperti ini yang nanti insya Allah akan menjadi prioritas penyaluran hewan kurban, daging kurban yang akan kita lakukan. Hanya mungkin ada yang berbeda tahun ini. Kami ingin betul-betul menyesuaikan kondisi seperti saat ini agar kita terus tetap berbuat di masyarakat. Karena itu tahun ini kita memiliki terobosan baru bagaimana agar ibadah kurban itu tidak bisa terlaksana walaupun situasi sangat sulit. Muncullah kemudian ide keluhan berkurban dengan tema besar yang kita sebut dengan abon kita kurban izin. Jadi kita menawarkan pada masyarakat tetap beribadah kurban, tapi dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda ini sama sekali mengurangi esensi dari ibadah kurban, baik terkait dengan sahnya dari himbauan zakat maupun efektivitas penyampaian bantuan kepada segmen-segmen masyarakat yang membutuhkan. Mengapa dalam bentuk abon? Tentu pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan itu ya, bahwa kita ingin menawarkan kepada masyarakat, membantu masyarakat dengan secara aman. Jadi kata kuncinya adalah abon kita kurban izin adalah aman. Aman seperti apa? Pertama, aman secara syariat. Aman saja, jangan sampai kemudian produk yang ditawarkan kepada masyarakat itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Ini ada banyak ada rujukan
rujukan yang bisa kita lihat terkait dengan kaidah syariah ini, baik dari fatwa MUI nomor 37 ya 2019 tentang bolehnya mendistribusikan kurban dalam bentuk daging olahan, baik dalam bentuk kornet, dalam bentuk dendeng, dalam bentuk termasuk juga apel. Jadi aman secara syariah. Yang kedua, aman secara pelaksanaan. Kita tahu bahwa ketika kita melaksanakan ibadah kurban ini ada banyak pihak yang terlibat. Pertama, pekurbannya, yang kita kenal dalam istilah khasnya adalah mudohi, pekurbannya. Kemudian harus aman bagi panitia. Jangan sampai kemudian pelaksanaan ibadah kurban kemudian membahayakan panitia yang terlibat, yang diberikan tugas untuk mengelola ini. Jangan sampai kemudian kurbannya terdistribusi, tapi setelah itu kemudian panitianya sakit semua. Kita khawatir, kita takutkan jangan sampai kemudian jadi terkena imbas terjangkit misalnya COVID-19 itu ya. Maka kita harus sebisa mungkin mengatur keterlibatan panitia dan kemudian meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian aman bagi para penerima manfaat, bagi para mustahik yang akan menikmati kurban ini. Kita tahu dalam pelaksanaan kegiatan kurban yang konvensional, ketika kita melakukan aktivitas pelaksanaan ibadah kurban, semua orang biasanya berkumpul di satu lokasi, halaman masjid, bercampur. Kurban datang ingin menyaksikan hewan kurbannya, panitia apalagi dan penerima manfaat juga datang masjid untuk ngantri. Ini tentu kondisi yang tidak sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Nah, diharapkan dengan inovasi ini dalam bentuk abon gitu ya, maka kerumunan itu bisa kita minimalisasi, sehingga kita harapkan pengelolaan pelaksanaan ibadah kurban dalam bentuk distribusi daging kurban ini jauh lebih aman, jauh lebih comply terhadap protokol pencegahan COVID-19. Jadi itu aman secara syariah, aman secara pelaksanaan, dan juga aman secara sosial ekonomi ya. Dengan disajikan dalam bentuk abon, jadi para penerima manfaat tidak lagi harus berpikir mencari tambahan uang untuk mengolah daging yang mereka terima. Mungkin bagi kita masyarakat yang relatif lebih mampu nyari minyak goreng gitu ya, gas gitu atau minyak tanah kalau masih ada gitu ya, bukan hal yang sulit. Tapi bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu itu memberatkan. Belum lagi ketika mereka menerima daging kurban itu belum tentu juga kalau bisa diolah lagi. Ada kalanya barangkali mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan agar lebih awet. Tempat disimpan di kulkas, freezer. Bagi kita mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi masyarakat kecil, itu jadi masalah. Termasuk juga sosial ekonomi adalah waktu distribusi dalam bentuk ketika itu dibagikan dalam bentuk fast food, tentu akan ada keterbatasan jangkauan. Daya jangkau bantuan itu untuk sampai kepada para mustahik, para penerima manfaat di lokasi-lokasi terjauh. Apa yang kita sebut dengan daerah 3T itu ya. Dalam fast food, kalau kita didistribusikan ke sana, kita membutuhkan tempat pengawetan khusus. Nah, dengan ada ini hal-hal seperti itu tidak dibutuhkan. Jadi ini adalah hal-hal yang saya sampaikan terkait dengan inovasi baru agar kita kurban gizi terkait itu ya. Esensinya adalah kita ingin menawarkan masyarakat dengan produk kurban yang aman. Jadi hal-hal ini yang kemudian melatar belakangi mengapa kemudian kita menawarkan produk yang kita sebut dengan agenda kurban gizi. Itu barangkali masyarakat terkait seputar dengan program yang hari ini kita akan lakukan. Terima kasih. Rekan sekalian dan sahabat gizi dimanapun berada, melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan ya, Pak Sekretariat
kali ini saya akan menyampaikan dua poin utama. Yang pertama, bagaimana sebenarnya alur proses pengelolaan produksi abon itu sendiri. Yang kedua, seperti apa layanan-layanan yang akan diberikan oleh inisiatif Zakat Indonesia. Jadi sebelumnya kita jauh nanti melihat bagaimana penjelasan proses, layanan dan sebagainya. Kita coba saksikan video yang setidaknya menggambarkan bagaimana alur proses memulai dari pemotongan, pengelolaan gitu ya, hingga nanti pendistribusian kurban olahan abon. Silakan. Dari sapi yang dirawat dengan baik, pendataan sesuai dengan nama yang berkurban. Proses pemotongan sapi kurban dimulai dengan ketentuan yang syar'i. Mengikuti protokol serta perlengkapan pencegahan COVID-19. Tentunya dengan tim yang sudah ahli di dalam bidang pemotongan hewan. Bagian terbaik dari sapi kurban dikemas secara bersih dan rapi. Diolah dengan bahan-bahan tradisional Indonesia, melibatkan usaha kecil menengah yang sudah terpercaya untuk proses olahan daging sapi menjadi abon. Dikemas dalam kemasan seberat 250 gram. Abon kita Kurban Easy, siap untuk memuliakan duafa sampai pelosok negeri. Abon kita Kurban Easy, bergizi dan mudah dinikmati. Zakat is easy. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara kurban olahan ya, kurban olahan, ada satu proses yang memang akan berbeda dengan ketika kita melakukan kurban fresh meat atau daging segar seperti hanya kita lakukan di sebelumnya. Ada satu proses yaitu proses olahan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat tadi video yang sudah disampaikan ya oleh panitia, memang proses itu dimulai dari eksekusi hewan. Jadi semua amanah kurban yang dititipkan kepada Izi untuk proses olahan abon kurban, ini saya sampaikan di sini. Kita proses pemotongannya itu di rumah pemotongan hewan atau RPH yang terpusat di Makassar. Terpusat di Makassar, kita laksanakan di hari raya Idul Adha, ya, kemudian juga di hari Tasyrik, ya, kemudian saat itu juga proses pengolahan abon itu berjalan. Ada 2 mitra di Makassar, kemudian 1 mitra di Lumajang. Kemudian bicara pengolahan abon ini memang kita targetkan 2 pekan pengolahan abon itu selesai. 2 pekan selesai, kemudian dapat didistribusikan ke masyarakat. Ya, komitmen kita memang walaupun dia olahan ya dengan jangka waktu expired yang lebih panjang daripada fresh meat ya daging segar, tapi komitmen kita memang secepat mungkin ketika abon itu sudah jadi, maka secepat mungkin hak para mustahik ini ya yang siap menerima abon ini dapat kita distribusikan dengan cepat. Ya, target kita memang 1 bulan setelah
abon ini siap didistribusikan, itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang telah sebelumnya telah survei dari pelosok negeri seperti itu. Oke, berikutnya saya sampaikan memang harga sepertujuh sapi kurban yang untuk olahan ini diisi sebesar 2.310.000 ya, atau satu sapi kurbannya 16.170.000. Ini terdiri dari komponen utama sapi itu sendiri, terus dengan proses-proses pemotongan dan sebagainya. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen pengelolaan abon itu sendiri. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen distribusi. Sehingga kita memastikan bahwa dengan cukup berkurban senilai 2.310.000, kita bisa pastikan bahwa amanah kurban para mudhohi ini dapat sampai langsung ke tangan para mustahik kita. Kemudian berikutnya saya menyampaikan terkait dengan rencana distribusi. Jadi memang tim di lapangan sudah melakukan proses perencanaan distribusi ya. Kita akan membutuhkan 36.000 pieces ya abon. Jadi dari total hewan yang akan kita targetkan untuk dapat kita eksekusi dari amanah kurban para mudhohi ya, kita akan mengambil daging terbaik dari hewan-hewan itu ya, daging terbaik. Kalau kita menyebutnya biasanya daging khas ya, daging terbaik untuk dapat diolah dengan target pengolahan itu 36.000 pieces yang akan kita distribusikan ke 3 komponen utama kita. Yang pertama area Jabodetabek, kemudian yang kedua kita akan distribusikan ke seluruh kantor perwakilan gizi, ada 16 provinsi. Kemudian yang ketiga kita akan distribusikan ke wilayah 3T ya, wilayah 3T ini melanjutkan aktivitas-aktivitas gizi sebelumnya. Karena memang proses ini bagian dari tahapan yang panjang gitu ya, untuk dapat menjawab kondisi wabah COVID-19 yang melanda negeri kita ya. Sebelumnya kita sudah mendistribusikan program Ramadan, kemudian program-program sembako bantuan COVID. Pada saat ini bagian dari proses ketahanan pangan juga. Kita akan mendistribusikan hasil olahan sapi kurban kita berupa abon kurban. Jadi kita ingin pastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Insya Allah teman-teman di lapangan juga terus melakukan verifikasi data sehingga proses ini kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian saya akan masuk ke layanan kurban ya. Kalau tadi kita bicara proses mulai dari pemotongan hewan ya. Walaupun sebelumnya itu ada namanya quality control ya, hewan itu ada quality control. Kita ada sistem syariahnya memastikan bahwa hewan itu layak untuk dilakukan proses kurban ya, sesuai dengan syariahnya, tidak cacat, cukup usia dan sebagainya. Kemudian masuk ke pengelolaan ya selama 2 pekan. Kemudian pendistribusian ya di wilayah 3T, wilayah provinsi, tempat kantor cabang perwakilan dan wilayah Jabodetabek. Nah, itu alur prosesnya. Nah, kita bicara mengenai layanan apa sih layanan yang bisa diberikan oleh IZI ya, seperti itu. Jadi memang layanan-layanan yang diberikan oleh IZI ini meliputi baik itu individu untuk individu maupun layanan-layanan mitra-mitra kita ya, mitra-mitra korporat. Nah, di tengah kondisi sekarang ternyata memang di masyarakat kita sangat interest terhadap produk olahan ini ya, baik itu korporasi gitu ya, kemudian masjid ya, sekolah dan sebagainya yang memang dia ingin menghindari kerumunan dan sebagainya ya. Produk ini menjadi layanan utama bagi kita sendiri. Nah, di digital kurban ya, di layanan kurban online ini kita punya 3 produk ya. Yang pertama Zakatpedia. Ini merupakan produk yang dimiliki oleh IZI ya, langsung ya. Zakatpedia ini milik IZI sendiri ya. Kemudian kita bekerjasama dengan Tokopedia Salam. Yang kedua kita bisa. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba demo ya, rekan-rekan media dan masyarakat sekitar. Oke, lihat nggak ya saya? Oke. Langkah pertama memang kita akan buka zakatpedia.com ya.
zakatpedia.com ini kita akan masuk klik banner akun kita kurban izi. Jadi di zakatpedia.com itu di bagian atas sudah ada akun kita kurban izi, klik bannernya, maka kita akan masuk ke landing page khusus kurban. Nah, di sini ada penjelasannya akun kita kurban izi. Nah, kemudian di sini difasilitasi. Ya, langkah kedua di sini difasilitasi apakah kita mau transaksi 1/7 sapi atau 1 sapi, atau mau 2/7 atau 3/7. Nah, tinggal klik saja. Ya, jadi 1/7 sapi misalnya atau 1 sapi. Ya, saya coba 1/7 sapi. Ya. Kemudian kita syarat dan kondisinya, kemudian kita bayar. Oke, ketika bayar nanti akan muncul notifikasi. Jadi salah satu layanan yang akan kita berikan kepada mudhohi kurban kita akan memberikan 4 notifikasi. Ya. 4 notifikasi. Yang pertama notifikasi verifikasi ya bahwa transaksi itu telah diterima. Oke, kita tunggu notifikasinya. Yang kedua itu nanti ada notifikasi doa ya bahwa dananya sudah diterima dan akan masuk ke proses berikutnya. Ya, ini kita sudah melakukan proses bayar. Ya. Nah, proses yang ketiga itu nanti akan ada notifikasi pemotongan. Ya, jadi nanti pada saat proses pemotongan di hari raya Idul Adha, maka para mudhohi itu akan mendapatkan notifikasi keempat. Jadi kalau rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian yang pernah melakukan transaksi online, nah itu dia bisa meng-track itu posisi pesanan dia itu di mana. Sama ya, ketika dia bertransaksi di ya, baik online maupun offline ya, dia akan mendapatkan 4 notifikasi. Verifikasi, kemudian notifikasi doa, kemudian notifikasi pemotongan, kemudian yang terakhir nanti notifikasi distribusi yang nanti kita akan bisa langsung melihat report dari distribusi itu sendiri. Oke, saya coba sampaikan ya. Jadi ini notifikasi pertama ya. Notifikasi pertama dia akan mendapatkan notifikasi bahwa kita telah menginput ya transaksi di Zakatpedia. Silakan melakukan pembayaran senilai sekian ya. Kemudian di situ ada link ya, ada link. Jadi kalau kita klik linknya maka dia akan masuk ke landing page untuk memantau pesanan dia. Nah, ini kalau di yang pertama ini dia masuk di konfirmasi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada notifikasi telah diterima. Jadi ketika proses pembayaran sudah berhasil, maka dia akan ada notifikasi berikutnya bahwa telah diterima transaksi kurbannya. Nah, di situ ada linknya juga ya. Kemudian yang ketiga, pada saat nanti di tanggal 30 Juli atau tanggal 31 Juli ya, proses pemotongan itu berjalan, maka di sistem kami akan menyampaikan notifikasi keempat bahwa hewan kurban yang diamanahkan ke izi itu telah dilakukan penyembelihan. Maka di situ ada notifikasi ketiga. Nah, terakhir ya, dari proses pemotongan itu menuju ke proses pendistribusian ya, dia membutuhkan waktu sekitar 2 pekan hingga 3 pekan ya, membutuhkan waktu 2 hingga 3 pekan. Oleh karena itu nanti akan ada SMS terakhir ya, yang menyampaikan bahwa notifikasi bahwa amanah kurban Anda telah didistribusikan. Oke, kita buka yang terakhir. Oke, yang terakhir nanti para mudhohi akan mendapatkan konfirmasi ya. Jadi 4 notifikasi seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, di terakhir ini dia bisa langsung unduh e-report ya, Kalau unduh report maka dia akan terlihat piagam dari Inisiatif Zakat Indonesia dan juga
report berupa foto dokumentasi hewan hidupnya dan juga foto dokumentasi proses distribusi abonnya seperti itu. Nah di piagam itu ya atau di report itu bahwa bisa lihat ada pihak ya donatur itu untuk link untuk melihat live streaming rekaman ya eksekusi hewan yang kita lakukan nanti yang terpusat di RPH Makassar seperti itu. Jadi nanti pada saat kita eksekusi hewan itu kita akan live di YouTube dan linknya akan diberikan kepada seluruh budaya kita. Ini bagian dari transparansi kita bahwa memang hewan kurban yang diamanahkan ke Inisiatif Zakat Indonesia telah dilakukan proses penyembelihan. Mungkin ada beberapa budaya yang tidak bisa melihat secara live, rekamannya kita akan sampaikan di piagam atau laporan di akhir. Itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati. Itu gambaran besar ya proses yang ada di IZI. Ya, sekali lagi memang proses ini kita telah persiapkan dengan matang ya, seiring dengan kepercayaan para mudhohi kita, ya, para mudhohi masyarakat seluruh Indonesia, bagaimana proses kurban olahan abon IZI ini bisa berjalan dengan baik dan semoga ini sejalan dengan apa yang telah kita cita-citakan dan apa yang telah kita rencanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa lanjutkan dengan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Dr. Lili Indah dari Universiti yang kami RSCM. Terima kasih kepada Inisiatif Zakat Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di sini tentang bagaimana kita beradaptasi beribadah di era COVID-19. Dan terima kasih juga kepada rekan media dan sahabat IZI Nusantara. Memang sebenarnya fitrah manusia itu kita selalu memberikan cobaan ya. Cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu ada dua hal. Kita bisa menjadi lebih baik atau menjadi buruk. Tapi ini adalah bagaimana kita mensyukuri semua keadaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, pada tahun ini kita diberikan kesempatan untuk bagaimana beradaptasi. Kita diberikan penyakit virus yang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, sehingga membuat kita beradaptasi dengan kondisi tersebut ya. Bagaimana kita tetap bisa survive, mempertahankan kehidupan ini dan sekaligus masuk di berbagai studi. Kalau di bidang pendidikan kita berpindah ke media online dan seterusnya. Nah, di ibadah juga kita sudah banyak ya dari MUI sholatnya dari rumah begitu ya, sekarang sudah mulai dikeluarkan lagi boleh dengan protokol tertentu. Nah termasuk berkurban ya kan, berkurban ini kita memang ada dalam agama Islam kita diminta untuk berbagi bersama untuk mengurangi dampak kekurangan gizi ya, sehingga setahun sekali kita dianjurkan untuk berkurban yang mampu dan berbagi kepada orang. Dari sisi nutrisi, pada tahun ini kita biasanya langsung ya ada suasana yang tercipta ketika kita berkurban bersama dan kumpul dengan tetangga saudara, tapi tahun ini tidak bisa lakukan. Tetapi saat itu kita juga bisa mengolah makanan secara langsung. Nilai gizinya, proteinnya, vitamin dan mineral yang terkandung di dalam daging tersebut kita bisa langsung olah. Tapi di sini kita nggak memungkinkan melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu Inisiatif Zakat Indonesia membuat inisiatif yang bagus sekali ya, beradaptasi dengan situasi yang ada dan tetap menghadirkan kurban yang bernutrisi yang tadi saya sudah lihat di belakang tadi dan sudah coba rasanya enak ya. Dia adalah sumber protein yang sudah pasti daging sapi yang dipilih adalah daging sapi yang baik yang sesuai dengan syariat. Ibu-ibu dan bapak bisa coba di situ, enak, rasa rempahnya juga terasa. Dan kita tahu bahwa protein itu adalah suatu sumber zat gizi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan sistem imunitas.
rempah yang ada juga baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi apa yang dihadirkan saat ini dari inisiatif Zakat Indonesia ini, kurban yang dihasilkan itu bisa disebarkan ke seluruh Indonesia, menyentuh lapisan-lapisan masyarakat yang sekarang ini banyak sekali rentannya. Dengan adanya COVID pandemi, banyak kita muncul ya populasi-populasi yang kurang beruntung pada akhirnya ya, PHK dan seterusnya, sehingga itulah yang perlu kita bantu. Nutrisinya bagaimana? Kita juga lihat bahwa WHO juga sudah melaporkan banyak juga akhirnya muncul golongan rentan yang tadinya bayi, anak-anak nggak diperhatikan pada zaman COVID pandemi ini bagaimana nutrisinya, orang tua juga, tetapi aborsi ini kita bisa gunakan untuk anak-anak. Kan pada umumnya anak-anak pikir susah untuk makan daging, tetapi dengan diolah sedemikian rupa mungkin itu bisa disajikan bersama dengan makanan pokok, sehingga itu bisa melengkapi zat gizi yang ada, ya, kandungan protein baik untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh, kemudian rempah-rempah yang terkandung di dalamnya, dan sepertinya zat aditif sedikit ya, atau sama sekali tidak ada. Jadi pengawalnya dari proses pengolahan yang menggunakan suhu tinggi dan proses packaging yang tidak seperti itu, sehingga diharapkan dengan komposisi zat gizi yang ada dan daging yang diperoleh dari sistem yang baik itu dapat menolong orang-orang yang memang berisiko mengalami kekurangan gizi. Ya, kita berharap bahwa meskipun kita mengalami dampak COVID pandemi, kita tetap bisa membantu pemerintah ini dalam mengatasi kekurangan gizi yang kita tahu bahwa sebenarnya di Indonesia ini juga stunting belum ya menjadi suatu permasalahan yang juga concern ya, sehingga dengan hadirnya ibadah cara baru, berkorban cara baru, dengan memberikan nutrisi yang baik, kita dapat menjamin ketahanan pangan keluarga, ya, kemudian zat gizi terjaga, terutama sumber protein, mineral, dan rempah-rempah yang memang herbal itu dapat juga kita tahu ya bermanfaat untuk kesehatan kita dalam jangka panjang. Nah, saya rasa penjelasan saya cukup demikian, dan saya menyambut baik inisiatif dari IZI untuk terus berbagi dengan cara-cara yang baru di era COVID pandemi ini. Semoga kita dapat keluar bersama-sama dari masalah ini dengan sehat tanpa ada malnutrisi pada populasi-populasi yang memang sudah terdampak langsung ataupun berisiko terdampak langsung. Demikianlah yang bisa saya bagi atas perhatian rekan media dan sahabat gizi seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman pers, juga semuanya dalam keadaan baik-baik aja, semuanya juga sehat. Di sini saya diminta oleh IZI untuk sebagai brand ambassador dari abor kita Kurban IZI. Mungkin saya akan ngobrolnya lebih ke ekspertis saya ya, mau dari segi abornya. Kalau ditanya kenapa saya menjadi brand ambasadornya, mungkin saya juga nggak bisa jawab, mungkin karena saya mirip sama sapi kan. Saya juga bagus lah, tidak ada maksud seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya mungkin juga banyak yang bertanya gitu ya, kenapa abor sih sebenarnya dipilih jadi media untuk kurban. Karena ketika saya pertama juga diajak juga, pertanyaan saya sebenarnya juga itu. Tapi ketika sudah dijelaskan lebih lanjut bahwa satu hal sebenarnya yang membuat saya juga jadi terpikirkan lebih lanjut adalah sebenarnya memang sudah ada beberapa kurban yang dengan daging diproses dan biasanya dalam bentuk kaleng atau jadi produk daging olahan. Nah, pertanyaannya adalah kalau
kalau dia di kaleng misalnya, tapi kalau misalnya dia terbentur sedikit aja, kaleng itu kan lumayan sensitif ya. Apakah produk di dalamnya masih aman? Sebenarnya lebih ke sana. Kedua adalah dagingnya ini daging bagian apa kalau misalnya menjadi sebuah proses meat sebagai daging olahan. Jadi ketika saya juga terangkan bahwa untuk membuat sebuah abon yang diambil untuk abon kita kurban gizi ini memang bagian yang cukup baik dari sebuah sapi. Kalau bagian khas dalam ya Pak ya, jadi memang bagian daging sapi yang paling enak, jadi daging khasnya, jadi ada khas dalam, ada khas luar, dimana itu biasanya yang paling mahal. Jadi menurut saya ini menjadi sangat menarik karena ketika kita berkurban kita mendapatkan sesuatu yang paling baik dari seekor bagian dari seekor sapi. Jadi wah oke lah kalau misalnya ini saya sih tertarik. Kemudian juga dari segi penyimpanan, dimana penyimpanannya ini juga bisa sampai setahun, dan kalau melihat dari prosesnya sih saya rasa bisa lebih dari setahun walaupun expired date-nya di packaging-nya disebutnya sebagai setahun itu untuk jarak aman. Kalau misalnya penyimpanannya juga baik, dia pasti akan bisa lebih dari setahun. Ditambah lagi kalau dari rasa sebuah abon ini yang membuat saya impress gitu ya. Impress adalah kebanyakan abon biasanya banyak dikasih macam-macam rasa-rasanya. Apakah rasanya misalnya ada yang tahu abon Solo gitu ya, abon Solo memang enak tapi buat orang Solo. Kenapa saya bilang buat orang Solo? Karena memang tingkat manisnya lebih tinggi daripada abon pada umumnya. Tapi ketika saya nyobain si abon kita kurban gizi ini, rasanya dia cenderung memang kurang manis daripada abon Solo. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi bahwa pasarnya ini adalah pasar Indonesia, di mana bukan semuanya orang Jawa, di mana kalau kita kasih ke orang Sumatera mungkin mereka bisa bilang, wah abonnya orang Solo nggak suka, saya terlalu manis. Tapi ketika dikasih abon gizi ini, saya melihat bahwa rasanya sabtu, rasanya bisa diterima oleh khalayak orang Indonesia pada umumnya, dari Sumatera sampai ke Maluku misalnya, atau sampai ke Papua di mana tidak terlalu suka rasa manis. Jadi rasa gurihnya juga bagus, naik ke atas, tapi rasa manisnya tidak menjadi dominan, walaupun masih tetap ada rasa manisnya. Nah itu yang membuat saya, wah ini memang cocok buat semua orang Indonesia. Ditambah lagi juga teksturnya juga apa ya? Ketika dimakan ini ada yang halusnya, tapi juga ada yang sedikit kita masih bisa mengunyah dagingnya gitu. Belum pada pernah juga ini kayaknya. Soalnya kok kayaknya tampaknya agak-agak pada ngiler semua nih. Nanti mudah-mudahan kurang semua dapat ya. Nah, dapat yang pas buat nyobain. Kurang lebih begitu sih rasanya. Jadi nanti kalau udah rasain baru bisa kebayang apa yang saya ceritain. Gitu. Mudah-mudahan sih semuanya bisa sama dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ya, ini yang paling saya senang sebenarnya kalau nggak dulu itu nggak bisa berhenti saya kalau untuk. Jadi memang enak banget gitu ya, apalagi yang masih hangat. Dan mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalnya abon itu kalau misalnya dimasukin ke dalam sup atau mie instan ya enaknya luar biasa gitu. Dan itu memang pertumbuhan dia juga lebih dominan. Jadi aduh, wah enak banget lah pokoknya. Ini bukan karena saya jadi brand ambassador ya. Karena kalau rasa saya nggak berani bohong. Untuk mau brand ambassador mau enggak ya gitu. Jadi emang abon kita kurban gizi ini emang wah bergizi dan mudah dinikmati. Pokoknya dari saya seperti itu aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan pada Jawa Radio. Itu dia tadi ada abon kita kurban gizi. Saya kalau misalkan dari kumpulan anak kosan semua orang abon ini mau ambil sih kalau tadi saya juga bilang juga. Oke, selanjutnya langsung saja akan ada Q&A, sesi Q&A, pertanyaan dan jawaban tentunya dari nanti rekan wartawan. Untuk menanyakan bisa langsung disampaikan. Nah, maka dari itu sesi Q&A akan kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Wahyu dari CNN Indonesia TV. Yang pertama yang mau saya tanyakan, tadi ada sedikit penjelasan tentang dipilihnya abon. Sementara kita tahu bahwa tren pengolahan ataupun tren pengolahan daging kurban ini kan sudah ada sejak tahun lalu dan juga diikuti juga oleh Pemprov DKI Jakarta di 2019 tahun lalu kalau nggak salah di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Nah, yang saya tanya kenapa abon gitu kan, terus kemasannya kenapa dipilih seperti itu dan sampai expired 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, abon ini kan pastinya sebuah daging yang diolah, kemudian bagian-bagian lain dari sapi itu dikemanakan atau diapakan. Terus dan yang ketiga yang mau saya tanya kepada Dr. Lili, tadi mungkin audionya juga kurang jelas ya dok, nanti mungkin bisa didekatin lagi mic-nya. Soal apakah kita tahu bahwa daging memiliki nutrisi yang cukup baik di tengah pandemi dari penjelasan Dr. Lili, namun apakah ada pengurangan nutrisi khususnya protein dan lainnya ketika daging sudah diolah menjadi abon dan memiliki masa expired sampai 10 tahun? Karena kita tahu memang daging itu kan ketika diolah menjadi sebuah masakan pasti ada pengurangan gitu. Karena yang saya tahu daging ataupun ikan atau apa ketika diolah misalnya sangat matang akan berkurang nutrisinya, kalau setengah matang nutrisinya sekian gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci oleh dokter ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi saya akan berikan sedikit menambahkannya. Ya tentu saja memang di awal kita memang mempertimbangkan kira-kira olahan seperti apa yang yang akan kita ambil di sini. Oleh karena itu kami melakukan semacam research sebelum kita memilih produk mana. Kami mengkonfirmasikan ke beberapa pihak. Misalnya kepada para calon kurban, apakah mereka merasa keberatan gitu ya jika kita menawarkan produk yang sama sekali baru. Kemudian kita juga menanyakan kepada calon penerima manfaat di antara opsi-opsi pilihan daging olahan mana yang mereka paling sukai gitu ya, karena pada akhirnya mereka ini kan yang akan mengkonsumsi abon itu bukan gimana bagusnya menurut kita, tapi gimana cocoknya menurut. Kemudian kita juga bertanya kepada pihak-pihak yang lain, kepada Jakadil, kepada Pak ekspertis yang lain yang kira-kira sudah punya cukup banyak dalam daging olahan. Nah, kami juga memang mengumpulkan juga data-data sekunder yang bisa kami jumpai hasil dari riset pihak-pihak yang lain yang sempat dirilis. Dan ada yang sangat penting bahwa faktanya baik di perkotaan maupun pedesaan jumlah konsumsi abon itu hampir 5 kali lipat dari jumlah olahan daging yang lain, mau kornet, mau sosis gitu ya, baik itu di perkotaan maupun pedesaan konsisten gitu ya, angka itu. Jadi jauh lebih banyak di perkotaan sampai 5 kali lipatnya, di pedesaan sampai 3 kali lipatnya. Nah, itu apa yang penting di situ adalah berarti kami bisa menyimpulkan bahwa masyarakat ini lebih menyukai konsumsi abon ini dibanding olahan-olahan yang lain. Nah, termasuk juga alasan-alasan kepraktisan gitu ya. Kalau untuk abon, misalnya kemudian nanti abon itu taruhlah kemudian diterima oleh petani atau nelayan atau oleh ojek nelayan, mereka bisa bawa bekal ketika mereka bekerja lapar, dia tinggal buka itu abonnya, dia bisa konsumsi dengan bekal nasi putih yang mungkin dibawa dari rumahnya tanpa dia harus kemudian memasaknya dan sebagainya. Karena memang ketika ada proses lebih lanjut itu kan itu biaya, seperti yang saya katakan tadi, biaya itu untuk kita tidak terlalu banyak, itu untuk masyarakat kecil untuk beli minyak goreng, minyak tanah, gas dan sebagainya itu persoalan tersendiri. Nah, itu alasan-alasan kemudian yang membuat kita bismillah kayaknya kita akan coba menawarkan produk ini setelah kemudian kita melakukan dari sejumlah riset pada para pihak yang akan menjadi stakeholder yang terlibat dalam produk. Itu dari ya, saya menambahkan dan terkait dengan apa tadi sudah disampaikan ya. Sedikit mungkin menambahkan memang kenapa abon
Jadi selain riset ya, beberapa literatur yang kita coba pelajari, salah satunya memang produk olahan kurban dalam bentuk abon ini memang kenapa kita mengambil ini, karena dia diambil dari bahan dasar daging yang terbaik ya. Jadi kalau kita bicara distribusi, maka memang di lapangan di secara teknisnya kita akan menjalankan dua distribusi. Yang pertama, daging terbaiknya, daging khas yang tadi saya sampaikan, itu diolah dalam bentuk abon ya. Dalam bentuk abon, kemudian sisanya mungkin ada daging-daging yang jenis daging yang lain, kemudian ada jeroan gitu ya, kemudian kepala dan sebagainya. Itu kita distribusikan ke desa-desa di sekitar eksekusi hewannya ya. Dalam hal ini desa-desa di Makassar. Ada sekitar 10 desa yang sudah kita survei ya. Dan kita siapkan para penerima manfaatnya. Sebagian daging juga kita akan sisipkan di situ ya, seperti itu, sehingga memang yang diolah dalam bentuk abon itu daging khasnya saja seperti itu. Sehingga memang ini salah satu prinsip kita, bagaimana kita coba memuliakan para mustahik ya, untuk bisa memberikan hasil olahan itu dalam bentuk daging abon, karena dia terbuat dari bagian daging yang terbaik dari sapi tersebut. Mungkin itu terkait dengan kemasan, memang kalau abon ini kan dia ringan ya, tapi dimensinya besar ya, seperti itu. Jadi kemarin kita juga lihat apakah kita akan memberikan itu beratnya itu apakah 150 gram atau 200 atau 250 atau bahkan sampai 500 ya. Nah, kita coba mensimulasikan langsung gitu ya, di easy itu coba perhatikan langsung, sehingga kalau dia 250 cukup untuk dinikmati satu keluarga, mungkin jumlah keluarga kecil gitu ya, atau jumlah keluarga yang menengah ya, mungkin ada 3 orang anak ya, suami istri ya, itu bisa dinikmati bahkan bisa beberapa kali ya bahkan. Sehingga memang secara kemasan kita membutuhkan kemasan yang cukup besar gitu. Sehingga muncullah seperti ini. Sebalik juga disampaikan oleh tadi chef tadi ya, terkait dengan kemasan juga kita coba tidak berbentuk yang kali, karena memang menghindari resiko-resiko yang ada ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan benturan. Mungkin itu. Terima kasih Mas dari CNN ya. Suara saya cukup terdengar? Iya, di kamera belum. Cek. Terdengar? Baik, maaf saya ambil. Jadi ini Mas, yang kita harapkan dari daging adalah proteinnya. Memang sih dalam proses pengolahan makanan pastilah ada penurunan. Tetapi dalam konteks daging, protein mungkin dia akan turun, tetapi sumber proteinnya tetap bisa kita gunakan. Tetapi sumber-sumber yang lain kita bisa variasikan saat kita mengkonsumsi abon bersama dengan makanan yang lain. Jadi jika dibandingkan dengan makanan daging olahan yang lainnya, abon cukup sehat menurut saya, karena komposisinya pun dia sudah ditambah dengan rempah-rempah yang baik juga untuk kesehatan tubuh kita gitu ya, dibandingkan kalau kita memproses daging dalam bentuk yang sosis katakanlah ya, atau bentuk-bentuk yang lain yang dikemas di dalam kaleng, itu biasanya kita katakan sebagai proses meat. Nah itu biasanya di dalam konteks nutrisi kita diharapkan untuk tidak dikonsumsi yang seperti itu, atau dikurangilah konsumsinya karena dia dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit gitu ya. Tapi ketika ini dibolak menjadi kering begitu ya, itu hanyalah memperlama proses penggunaannya tanpa terlalu banyak menambahkan zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan gitu ya. Nah, di sisi proteinnya dia berkurang, tapi untuk mengurangi kekurangan yang ada kita konsumsinya ya lebih banyak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi baik, saya rasa metode yang dipilih ini untuk memberikan manfaat kurban pada masyarakat. Itu
dulu mungkin ya, kalau misalkan teman-teman wartawan masih banyak pertanyaan tentunya nanti bisa kami alihkan setelah ini, bisa bertemu langsung dengan para narasumber tentunya. Tapi mohon izin kali ini akan kami berikan ucapan terima kasih terlebih dahulu dari IZI kepada Dr. Lili Indriani dan juga Chef Ragil. Maka kami undang juga mohon izin Bapak Wildan untuk memberikan bingkisannya. Nah, saya agak nyamping sini aja nih. Yuk, terakhir masuk dong. Siap, saya. Satu. Ya, mantap. Cepat. Oke, terima kasih. Ya, satu lagi. Nah, ini dia Chef Ragil. Nah, waduh. iPhone 15. Mantap. iPhone dan karbon. Ini kayaknya kayak kakak adik ya. Beda kulit. Iya. Tapi ya. Oh, saya buka. Pada yang ini, pada yang Diki Chandra jadi. Ya. Jadi saya dan Chef Ragil ternyata sama-sama. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Ya. Kayak jadi ngobrolin drakor.